Ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Kandungan ayat yang tersebut, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ayat itu mengandung 3 perkara. Yang pertama, mengajarkan kelakuan yang baik. Yang kedua, pemberitahuan. Dan yang ketiga, kabar yang menakutkan. Maka adapun mengajar adab, ayat tadi mengajarkan adab. Adab itu artinya adalah ma yuhmadu minal qawli wal fi'il. Adab artinya sesuatu yang terpuji daripada perkataan dan perbuatan. Disebut adab. Ini definisi atau ta'rif daripada adab, ma yuhmadu minal qawl wal fi'il. Perkataan, perbuatan yang terpuji disebut adab. Ayat tadi pertama mengajarkan adab. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersabda olehmu hai Rasul bagi sekalian yang beriman. Apa sabdanya? Niscaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepada. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Nah, itu kandungan yang pertama daripada firman Allah Ta'ala, bahwa kita disuruh memejamkan mata. Arti memejamkan mata itu ada melihat. Walaupun kalau dipejamkan kita berpaling. Jadi pengertian memejamkan mata itu bukan harus berpajam mata, bukan itu maksudnya. Maksudnya memejamkan mata itu jangan melihat barang-barang yang tidak dihalalkan melihatnya. Karena disebutkan pada yang halaman sebelumnya, mensyukuri nikmat mata itu adalah suatu kewajiban. Dan mensyukuri nikmat mata itu ialah dengan menjaganya, memeliharanya daripada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut orang yang mensyukuri nikmat mata. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang panjang oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jibril alaihissalam menceritakan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menceritakan kepada para sahabat bahwa ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang umurnya 500 tahun. Selama 500 tahun itu hidupnya tidak ada pekerjaan lain selain ibadah kepada Allah. Tempat tinggalnya di tengah pulau, di sekelilingnya lautan, dan makanan selalu tersedia berupa buah rumman. Tiap hari dia makan buah itu, dan pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dimatikan dalam keadaan sujud. Dan sampai nantinya hari berbangkit pun ia tetap dalam posisi sujud.
permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian laki-laki tadi dikisahkan oleh Nabi kita, pada hari kiamat nanti laki-laki tadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulul jannah birahmati. Hai laki-laki, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi laki-laki, la, tidak ya Allah, bi'amali, dengan amalku, karena aku 500 tahun hidup ada pernah maksiat, selalu taat kepada Allah. Jadi masuk surga ini dengan amal, bi'amal. Yang Tuhan, lah, tidak, kau masuk surga birahmati, dengan rahmatku. Laki-laki itu tetap keras, tidak ya Allah, aku ingin masuk surga diamali dengan amalku sendiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ya Tuhan, wahai malaikat, ibadahnya yang 500 tahun tadi kita hitung dengan nikmat mata. Dengan nikmat mata. Mana mahalnya harga ibadah 500 tahun itu dengan nikmat mata yang diberikan kepadanya. Nah, dihitung oleh malaikat, kira-kira beramal itu berapa sehari upahnya. Setelah orang beramal, sembahyang, zikir, kira-kira sehari itu berapa upahnya. Nah, upahnya sehari misalnya kita anggap 500.000 sehari nyaba amal, dikali sekian nyaba ibadah, total misalnya sekian upahnya. Nah, upahnya itu kali cukup untuk nukar sebiji mata. Andai kata matanya ada orang berjual, kali cukup nukar sebiji mata, apalagi 2 biji mata. Nah, jadi ke Tuhan, ikam itu beribadah itu bukan dengan amal engkau, masuk surga bukan dengan amal engkau, tapi dengan rahmatku. Kalau dengan amal engkau kali cukup bayar mata sebiji aja kali cukup. Nah, jadi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat mata ini nikmat yang besar yang wajib disyukuri, dan cara mensyukurinya diajarkan oleh Allah dengan cara menahannya daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, niscaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Orang yang tidak bisa menjaga matanya tadi itu dianggap orang yang tidak beradab, tidak berperangai baik, karena adab itu kan perangai yang baik. Nah, di situ kandungan pertama ayat tadi mengajarkan adab. Dan adapun memberitahu, maksudnya dalam ayat tadi ada mengandung pemberitahuan. Maka firman-Nya bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ini pemberitahuan dari Allah bahwa orang yang bisa menjaga matanya dari melihat yang dilarang oleh Allah, nah itu Tuhan lebih membersihkan dia, lebih menambahkan dia. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahwasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi manfaatnya orang yang bisa menjaga mata itu, manfaatnya diberitahukan oleh Allah, satu, menambah amal kebajikan. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa keutamaan dari orang yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan itu diberikan Allah. Pertama, halawatul ibadah, kenyamanan dalam ibadah.
nyaman dalam beribadah, cagat mata. Ini ada orang pengantukan dalam beribadah tuh. Ini 2-3 lembar baca Yasin, baca Quran, sakit sudah mata. Itu mungkin salah satunya akibat kebanyakan memandang yang ada dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Lalu tertegah matanya untuk menikmati pandangan kepada Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang bisa menjaga mata daripada yang diharamkan Allah, itu ada kenikmatan dalam memandang Al-Quran. Nyaman mata melihat Al-Quran. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang bisa jaga mata dari yang diharamkan itu, dia akan bersih. Dia akan bersih dan dia akan bertambah kebajikannya. Para ulama mengatakan yang diberikan Allah kepada mereka pertama halawatul ibadah, manisnya ibadah. Yang kedua al-khusyuk fis shalah, khusyuk dalam sembahyang. Mudah untuk dapat khusyuk dalam sembahyang kalau kita bisa jaga mata. Kalau mata kita ini jalalatan macam-macam, masuk ke dalam hati, karena Allahu Akbar sembahyang, itu jadi pikiran kita. Nah, jadi orang yang memejamkan mata, menjaga mata dari yang gak ada halal itu salah satu memudahkan khusyuk shalah di dalam sembahyang. Makanya sembahyang itu disuruh, dianjurkan jangan hendak menghadapi tempat yang ada gambar-gambar. Sembahyang di hadapan kita hendaknya ada gambar-gambar, karena sulit kita menjaga mata melihat gambar itu, kita turun ke hati. Lalu sembahyang pikiran yang digambar itu. Kita sembahyang di masjid, di belakang orang, nah orang pakai baju, pilihlah aku aja. Kita baca sembahyang kita, dalam hati kita buat nih. Jadi ngalih sembahyang di hadapan orang, baju bebalang-balang, bertulisan macam-macam tuh, tali hati terpikirkan. Nah, jadi menjaga mata daripada itu termasuk memudahkan khusyuk. Nah, beberapa jam itu makruh sembahyang, beberapa jam itu makruh. Tapi kalau untuk menyelamatkan hati, sunat beberapa jam. Sembahyang itu beberapa jam itu makruh. Tapi kalau di hadapan kita macam-macam bacaan, macam-macam tulisan, kalau kita buka mata, mengganggu pikiran kita, kunsin kita, sunat kita memejamkan mata supaya fokus. Nah, jadi mata ini sangat dekat, parak lawan hati kita. Apa yang kita lihat, langsung aja hati itu. Jadi orang yang menjaga mata itu nyaman khusyuknya di dalam sembahyang. Nah, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi, bahwa menjaga mata itu lebih bersih dan lebih menambah kebaikan, maksudnya pekerjaan kebajikan. Nah, yang ketiga, ayat tadi, dan adapun menakutkan, artinya ada kabar di ayat itu yang menakuti kita. Maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Ini Allah menakuti kita, bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam batin kita, dalam hati kita, sebagaimana Allah mengetahui apa-apa yang nampak daripada kita. Nah, ini ayat sangat menakutkan. Ada kau hendak bercita-cita macam-macam, ada kau hendak merancang macam-macam, nang kada baik Tuhan tahu, seperti tahunya gerak-gerik kita. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, niscaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan surga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka.
hati kita nih. Jadi apa yang kita rancang dalam hati yang kebaikan, nah itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan surga. Apa-apa yang kita rancang dalam hati kita berupa kejahatan, berupa kemaksiatan, itu akan dibalas dengan siksa dan api neraka. Jadi rancangan dalam hati ini, kalau kita merancang-rancang kebaikan, ditulis sudah satu. Kalau kita merancang-rancang kejahatan, belum ditulis di kejahatan, kecuali kalau sudah 100%. Kalau kita merancang-rancang isuk hendak berbuat baik ini, berbuat baik itu sudah ditulis satu kebaikan. Kalau kita kerjakan kena isuk ditulis 10 kebaikan. Nah kalau kejahatan bang, kejahatan ini kalau kita hanya masih merancang-rancang, belum ada kepastian kebulatan hati, itu belum ditulis. Tapi kalau sudah merancang kejahatan, sudah bulat untuk melakukan kejahatan, tinggal lagi ada satu masalah, halangan sehingga kada terlaksana, tetap ditulis kejahatan. Kita ini sudah bulat merancang kejahatan. Begitu kita hendak melaksanakan, gagal, ada halangan, tetap ditulis kejahatan. Tapi kalau hanya merancang-rancang satu kejahatan, belum ada kepastian, belum ada gerakan, itu belum ditulis satu kejahatan. Kalau kebaikan sudah ditulis. Nah ini rahmat Allah kepada kita. Kita merancang-rancang kebaikan, sudah tulis sudah satu kebaikan. Kalau kejahatan, rancang-rancang, putuskan, begitu hendak melaksanakan, gagal, ada halangan, nah itu hanya ditulis satu kejahatan. Jar Nabi al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka kedua-duanya. Punya sahabat kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar aja, yang dibunuh masuk ke neraka juga kan apa? Ujian Nabi karena hatinya hendak dia membunuh, cuma tadi hulu orang. Nah jadi itu menunjukkan bahwa gerakan hati itu kepastian yang ada dalam hati, tapi karena ada halangan, kejahatan tadi gagal, tetap ditulis satu kejahatan. Nah Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita, baik itu rancangan-rancangan kebaikan ataupun rancangan-rancangan kejahatan. Nah itu kandungan ayat tadi yang ketiga, yang sifatnya adalah tahzir, menakuti kepada kita. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, artinya mengetahui Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Mata khianat Tuhan tahu, yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Jadi menyirit sedikit Tuhan tahu, padahal yang disirit kan kada sadar, pada inya disirit kada tahu, tapi Tuhan tahu. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati. Jadi bagi Allah Ta'ala itu kada ada rahasia. Apa rahasia kita kada ada. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nawara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min zihami iblis, wa man tarakaha min khawfillah azakahu Allahu ta'ama ibadatin tasurruh. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia karena takut akan Allah Ta'ala, niscaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia.
Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Jadi orang yang meninggalkan memandang yang haram karena takut kepada Allah, nah, itu Allah beri dia kenyamanan dalam ibadah yang menyenangkan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzuhu minaz zina, fal aynani tazniyan wa zinahu ma'an nazar, wal yadani tazniyan wa zinahu ma'al batsh, wal rijlani tazniyan wa zinahu ma'al mash, wal fam yazni wa zinahu taqbil, wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh. Artinya, ujar Nabi kita, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Zina mata artinya. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina, ia dan zina mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahwa mengerjakan ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia dengan bahwa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sebelum zina yang bujur itu terjadi, maka sebelum itu pun ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki untuk mendatangi itu, ada zina mulut, nah, semua itu ada bagian daripada zina. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahwasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Kenapa terjadi perzinahan itu andil yang paling besar adalah dua mata. Dan hendaklah menilik, memperhatikan engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangkutan. Maka bermula kaki itu agar dinanti-nanti baginya akan berjalan di kebun surga dan mahligai. Kaki ini kena sedang berjalan-jalan di surga. Kaki mana nang kau berjalan-jalan di surga itu? Kaki nang dalam dunia terpelihara daripada berjalan-jalan kepada yang diharamkan oleh Allah. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan surga dan minumannya. Seperti itulah anggota yang lainnya. Tangan yang dipelihara daripada menjamah yang diharamkan oleh Allah, ini tangan akan menerima pemberian-pemberian Allah nantinya di dalam surga berupa minuman dan buah-buahan lainnya. Maka mata hanya saja ia karena memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam surga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu.
Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahwa dipelihara akan dia dengan sehingga pelihara, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahwa tiada dikuturkan dia dengan memandang akan yang haram. Jadi kalau batis katuju menggawi yang haram itu risikonya paling gini di surga tapi kau berjalan masuk surga juga. Namun tangan katuju mencapai yang haram di surga kita tapi kau menjangkau buah-buahan surga kipas tangannya atau kayak apa karena akibat daripada yang haram. Tapi kalau mata ini katuju memandang yang haram itu dikhawatirkan kita di surga kan bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal memandang Allah itu puncak dan nikmat dan surga. Tidak ada nikmat apapun di dalam surga yang melebihi nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya di antara sekian anggota tubuh kita ini yang paling penting dijaga, walaupun semua penting dijaga, cuma yang paling penting adalah mata. Karena mata ini fungsinya kayaknya di akhirat di dalam surga memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa alangkah baiknya malam-malam itu kita buka Quran, kita baca dengan mata kita, karena itu akan menghapus dosa-dosa mata yang dilakukan siang-siang hari. Karena kemaksiatan itu dari Imam Ghazali lebih cepat terhapus apabila dihapus dengan taat yang semisalnya. Jadi misal maksiatnya ini maksiat mata, maka hendaknya dihapus dengan ketaatan mata juga. Itu lebih cepat menghapusnya. Misalnya mulut kita ada menggibah orang, mulut kita ada mengatakan yang haram. Nah paling baik itu mulut diganti dengan zikir, dengan salawat. Itu lebih cepat menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan. Jadi yang disebutkan bahwa ikutkan kejahatan itu akan kebaikan. Atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kalau Al-Quran itu atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, iringkan perbuatan jahat itu akan kebaikan, niscaya menghapus itu kebaikan akan kejahatan itu. Nah, mengiringkan kejahatan dengan kebaikan kayak apa? Misal kita memandang yang haram, nah pandang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita mengucapkan yang haram, iringkan dengan mengucapkan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tamhuha akan menghapus yang demikian tadi. Nah, jadi masalah mata, kesimpulannya kita mengetahui apa-apa itu maksiat mata. Yang kedua, kita mengetahui apa-apa itu ketaatan yang hasil lewat mata. Para ulama menjelaskan bahwa maksiat mata itu an-nazar ilan nisa al-ajnabiyyah bisyahwatin ilal wajhi wal kaffain. Satu itu. Maksiat mata itu pertama memandang kepada perempuan halat, pandangan birahi. Yang dipandang itu wajah dan dua telapak tangan. Kalau kita memandang wajah perempuan atau dua telapak tangannya dengan pandangan yang menimbulkan birahi, itu haram. Kalau kita memandang wajah perempuan atau telapak tangan perempuan tapi kadang menimbulkan syahwat, kadang menimbulkan birahi, itu kada haram. Nah, kita biasa berkomunikasi, jual beli, mengajar, kan pandang-pandangan. Tapi kita kan ada unsur syahwatnya, nah itu kan jadi masalah. Jadi begitu ada unsur syahwat timbul di situ, itu menjadi haram. Wa ila ghairihi ma mutlaqa, dan haram memandang kepada selain wajah dan dua telapak tangan.
mutlak baik syahwat atau kada syahwat. Kita memandang misal batis bibinian, syahwat kada syahwat haram. Jadi kalau wajahnya, dua telapak tangannya kada syahwat kada haram, syahwat haram. Tapi kalau selain itu lehernya misalnya, atau lengan sininya misalnya, atau lagi misalnya landaunya, syahwat kada syahwat itu haram. Nah, itu maksiat mata. Wa kadza nazaruhunna ilaihim, demikian pula memandangnya perempuan kepada laki-laki, in kana ila ma baina surrah war rukbah, jika antara pusat dan lutut. Nah, jadi si bini-bini memandang laki-laki antara pusat dan lutut, paha misalnya apa, itu syahwat kada bersahwat itu haram. Lain pada itu, bini-bini boleh memandang laki-laki kalau tidak ada syahwat, tidak ada birahi. Wa nazarul aurat, dan maksiat mata juga ujar ulama fikih memandang aurat walaupun sejenis. Aurat laki-laki dipandang oleh laki-laki, nah itu haram. Aurat laki-laki mana antara pusat dan lutut, itu aurat laki-laki. Nah, sama pada laki-laki memandang itu tetap hukumnya adalah haram karena itu aurat. Wan nazar ilal muslim bil istihqar, memandang orang muslim dengan pandangan kehinaan. Pandangan meremehkan kepada orang muslim itu haram juga, maksiat mata juga. Pandangan meremehkan. Wan nazar fi baitil ghair bi izni, memandang isi rumah orang tanpa seizin orangnya. Menjenguk rumah orang tanpa seizin orangnya itu maksiat mata. Nah, jadi rumah orang itu kalau mau bertutup jangan dijenguk-jenguk, jangan diintip. Bahkan Nabi kita membolehkan mencucuk mata orang yang mengintip. Nah, berarti berat pada hukumannya. Misal rumah kita ada renggang-renggang papannya, ada yang mengintip, nah cucuk matanya aja Nabi. Berarti kan berat mencucuk mata, berat mata ini. Tapi karena mengintip rumah orang tanpa seizin orang, dibolehkan kita mencucuk matanya. Wan nazar fi baitil ghair bi ghairi izni, memandang ke dalam rumah orang lain tanpa seizin. Jadi penjabaran di sini, seorang tamu itu wajib duduk di tempat nang disuruh oleh ampun rumah. Kada sunat, wajib. Kita ini menamu ke rumah orang, duduk sini aja ampun rumah, kita wajib duduk di situ. Bila kita kerja di situ berdosa kita. Assalamualaikum, salam, sambut di ampun rumah, silahkan duduk ya. Menunjuk duduk sini artinya kita wajib duduk di situ. Kenapa? Karena ampun rumah ini menyuruh duduk di situ ada maksud supaya duduk di sini kita ke dapur bisa kelihatan, duduk di sini kamar bisa kelihatan. Jadi si tuan rumah ini duduk sini supaya aman, mata ini kada mana-mana. Nah, jadi kita wajib mentaati perintah suruhan ampun rumah tentang duduk kita sebagai tamu. Jangan pada hakun. Duduk kita di muhar lawang, sini-sini aja ampun rumah, sini aja. Nah, terus kada mengerti ngarannya. Kalau orang mengerti apa gitu tuan rumah lah kasih dituruti. Duduk di muhar lawang, dapur kelihatan semua ke situ. Di situ ada anak orang, ada bini orang.
Menutup di tawing harat kan kakartak muhani aman sedikit. Nah, jadi ampun rumah itu ada maksud. Nah, jadi ini imbas daripada hukum kada boleh memandang rumah dalam rumah orang tanpa izin itu, si tamu ini wajib duduk sesuai arahan oleh yang ampun rumah. Sesuai arahan yang ampun rumah. Nah, termasuk juga yang diharamkan itu memandang kepada sesuatu yang disembunyikan oleh pemiliknya. Ini barang yang disembunyikan oleh pemiliknya. Nah, kita kada boleh melihat itu, termasuk maksiat mata kalau tanpa seizin. Nah, itu antara lain maksiat mata yang kita diwajibkan untuk memelihara mata daripada memandang yang demikian tadi. Nah, kemudian taatul ain, ketaatan yang hasil lewat mata. An-nazar ilal mubahat litafakkur bi ajaibi sun'illah. Memandang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah untuk dijadikan bahan tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah. Langit, boleh kita memandang langit. Begitu kita jadikan tafakkur, pandangan jadi pandangan taat. Kita pandang bulan, boleh kita melihat bulan. Kita melihat warai kan Bapak. Kita lihat bulan, ingat, oh ini hebatnya ciptaan Allah. Jadi pandangan yang taat. Jadi pandangan-pandangan yang bisa menghasilkan ketaatan bila ditafakkur, itu pandangan yang memang dibolehkan oleh Allah. Kalau pandangan yang diharamkan itu kadang-kadang diulah bahan tafakkur. Ada binian misal baik, langsung baiknya ciptaan Allah. Kada boleh itu. Ini sudah diharamkan oleh Allah barangnya nih. Yang itu yang dihalalkan, yang dibolehkan. Jadi an-nazar ilal mubahat litafakkur bi ajaibi sun'illah. Jadi umum yang dibolehkan untuk mandang pohon, mandang laut, mandang gunung, mandang apapun yang dibolehkan Tuhan dijadikan bahan tafakur. Nah, itu pandangan kita, pandangan yang taat, yang menghapuskan dosa-dosa mata, menghapuskan kejahatan-kejahatan di mata. Yang kedua, an-nazar ilal mushaf, memandang Al-Quran, wa ila kutubil hadis, kitab-kitab hadis Nabi, wal kutubus syariah, kutubus syara, lil qiraah, untuk membaca, awit tafakkur wa tafahum. Kita pandang Quran untuk baca, kita pandang kitab untuk baca, untuk mempaham, untuk tafakkur. Nah, memandang kitab-kitab agama tadi, kitab fikih, kitab tauhid, kitab apa misalnya, kitab hadis, kita pandang, kita baca. Nah, itu pahala mata, pahala mata. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, man 'allama ibnahul Qur'an nazaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dan Nabi, siapa yang melajari anaknya Al-Quran, melajari anak Al-Quran, nazaran, Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, nazaran. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini fadilat orang melajari anak Al-Quran, langsung melihat Qurannya kada bahapal. Itu ada keutamaan. Wan nazar ilal walidain bi'ainir rahmah, memandang ibu, mama, mandang abah dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Itu taat mata, pahala di mata. Jangangi mama, sayang lawan mama, sayangi. Jangangi abah, marah lawan abah, pandangan rahmat. Nah, itu pandangan itu bernilai, jadi taat mata, taat mata. Memandang anak, memandang laki, memandang bini dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, itu adalah taat mata, taatul ain.
Apalagi wa nazarut tarik ilal masjid, memandang jalan menuju masjid, majlis ilmu, sudah motorna di jalan majlis taklim. Itu pandangan mata sekian kilo kita berjalan, itu pandangan taat kepada Allah, pandangan yang menghapuskan kejahatan-kejahatan mata. Jadi setiap perbuatan mata yang kada baik itu hendaknya dihapus dengan perbuatan mata yang baik. Atbi'is sayyi'al hasanah tamhuha. Nah, kemudian pulang pasal yang kedua pada menyatakan telinga. الفاتحة إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم فينا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم فينا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم فينا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي. اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي. اللهم صل على محمد يا رب واقضي كل موتي. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك. وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وأدى إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الروح
آله وأصحابه وأنصاره وآل بيته أجمعين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن الصقاف وأولاده أجمعين ثم إلى سيد الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر عبد الله بن أبي بكر العيدروس وأولاده أبي بكر وعلوي والشيخ وحسين وجميع سلسلة العيدروسية جميع سادة العلويين الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومعشر هذه البلد أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجاتهم بالجنة يحيد علينا من بركاتهم وأسفارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة أن الله يرحم المسلمين ويغيثهم ويسجد الإمام والأمة والرعي والرعية ألف بين قلوبهم بالخير ويرفع القهطاء والولاء والجور والفتن والوباء جميع أنواع البلاء من بلادنا وجهتنا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة ويرزقنا زيادة وبركة بالعمر صحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة والنظر إلى وجهك الكريم وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفارها من الأذهان أصفاها من الأحمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الآخرة نعيمها الدنيا خيرا والآخرة نعيما وافعل كذلك بوالدينا وأولادنا وإخواننا وأحمامنا وقرابتنا ومعلمينا جميع المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.